Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kembali lagi bersama saya Sutris Pelangko. Pagi ini kita trip lagi teman-teman. Kita trip superfishing lagi dan kita sudah sampai di spot. Dan ini spot kita teman-teman. Masih spot yang lama. Mudah-mudahan ikannya sudah banyak. Dan mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan rezeki yang banyak. Amin. Alhamdulillah teman-teman, pagi ini hari sangat cerah sekali. Mudah-mudahan airnya jernih dan tidak keruh. Oke teman-teman, ikuti petualangan saya hari ini berburu ikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Spero Buya Haryadi teman-teman, beliau baru datang. Alhamdulillah, Spero Buya Haryadi. Wala guru imba tadi. Tangkau lalapi guru hari mah. Tibo hari. Oke teman-teman, pagi ini kita trip super fishing lagi. Sebelum super fishing, saya sarapan pagi dulu biar nanti berenangnya lebih kuat dan kencang. Super fishing pagi pun dimulai. Bismillah. Baru saja memulai perburuan, saya langsung disambut oleh seekor ikan kerapu yang nongol dari celah karang. Perlahan saya coba mendekat dan sambil mengarahkan sepergan, terasa sudah pas, tembakan pun saya lepaskan. Tepat sasaran, alhamdulillah. Dan saya langsung mengambil ikannya dan membawa ke atas permukaan untuk saya selamatkan. Lumayan teman-teman, walau tidak begitu besar. Dan saya kembali melanjutkan perburuan. Dari atas permukaan saya melihat seekor ikan kerapu yang lagi santai di atas permukaan karang. Dan saya pun langsung mengarahkan sepergan dan menembaknya. Kena lagi, alhamdulillah. Setelah ikannya saya dapatkan dan saya kembali memasang karet sepergan saya dan melanjutkan perburuan. Dan saya kembali turun dan menyelam ke dasar lautan dengan kedalaman kira-kira 7-8 meteran, menunggu dan berharap ada ikan target lewat untuk saya jadikan sasaran. Setelah sampai di karangnya dan mencoba melihat ke kiri dan ke kanan saya apakah ada ikan target yang akan dijadikan sasaran. Dan tidak berserang lama saya melihat 2 ekor ikan marang yang sedang mencari makan. Tanpa pikir panjang saya pun langsung mengarahkan sepergan dan menembaknya. Kena lagi, tepat sasaran. Dan saya langsung menarik dan membawa ikannya naik ke permukaan. Dan saya kembali menyelam dan melakukan pengintaian di antara ribuan karang yang indah ini. Tidak berapa lama saya melihat seekor ikan tando-tando sedang mendekat ke arah saya. Perlahan saya juga mendekat. Ketika sudah pas, tembakan pun saya lepaskan. Alhamdulillah, kena lagi. Dan saya kembali naik ke permukaan untuk mengambil napas yang hampir habis, sambil menarik dan membawa ikannya ke atas permukaan untuk saya selamatkan. Di sini saya melihat keramba apung warga yang tampak tak berpenghuni, atau mungkin yang punya keramba sedang minum kopi. Dan saya coba naik ke atas kerambanya selagi orang yang punya nggak ada teman-teman. Sesampainya saya di atas keramba apungnya, saya coba melihat kerambanya apakah ada isinya atau tidak. Sepertinya kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke teman-teman, kita ke karang yang berikutnya.
dan saya kembali melanjutkan perburuan menuju spot berikutnya. Dan kali ini saya harus berenang untuk sampai ke spotnya, karena spotnya di sini adalah teluk dan karangnya masih ada di seberang sana. Jadi untuk sampai di karangnya saya harus berenang terlebih dahulu kira-kira 200 meteran dari spot yang pertama tadi, teman-teman. Dan saya masih ditemani oleh Master Buya Haryadi, dan beliau juga memperlihatkan hasil tangkapan beliau, yaitu seekor ikan kimbe. Dan kami pun sampai di karangnya, dan saya langsung mempersiapkan sepergan dan mulai perburuan. Mudah-mudahan di spot yang kedua ini ada ikan target yang lebih besar untuk saya tembak. Kita sudah sampai di karangnya, teman-teman. Oke, kita gas lagi. Lanjut perburuan, saya kembali menyelam sedikit lebih dalam, mencoba mencari ikan target untuk saya buru. Namun sayang, setelah 10 jam saya di dasar laut, saya tidak melihat satu ekor pun ikan target. Spotnya sepi sekali, teman-teman, hampir sama dengan spot yang pertama tadi. Ikannya udah berkurang karena mungkin sering diburu. Biasanya spot di sini banyak ikan kakap yang berkeliaran. Dan saya pun kembali ke permukaan dengan tangan kosong. Saya kembali menyelam dan menunggu ikannya datang, sambil mengibaskan pasir agar ikannya datang mendekat. Namun setelah beberapa menit menunggu, ikannya tetap tidak mau datang. Sungguh malang. Lanjut perburuan, terlihat seekor ikan marang sedang berkeliaran mencari makan. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, saya pun langsung menembaknya. Tapi sayang, tidak kena, belum rezeki. Terlihat satu ekor ikan bayam-bayam yang sedang berkeliaran, dan saya langsung memburu dan menembaknya. Tepat sasaran, tepat mengenai bagian insangnya, dan saya menarik dan membawa ikannya ke permukaan, dan menggantung ikannya di pelampung saya. Terlihat lagi seekor ikan bayam-bayam, dan saya langsung mengarahkan sepergan dan menembaknya. Kena lagi, tapi sayang ikannya lepas dari busurnya. Dari atas langit tampak awan sudah mulai mendung, pertanda hujan akan turun. Mudah-mudahan saja tidak badai. Dan saya kembali melanjutkan perburuan. Terlihat gerombolan ikan bayam-bayam atau ikan kakak tua sedang berkeliaran di atas permukaan karang. Dan saya coba membidik mengikuti arah ikannya. Ketika sudah pas, tembakan pun dilepaskan. Alhamdulillah kena. Nah teman-teman, ikan bayam-bayam ini sebenarnya bukan ikan target buruan, tetapi karena ikan target seperti kakap, jiti, kerapu, dan jenis ikan target lainnya tidak terlihat batang hidungnya. Jadi daripada tidak dibawa pulang, ikan bayam-bayam pun menjadi sasaran target buruan. Hujan pun mulai turun. Terlihat dari kejauhan dari arah Kota Padang, hujan turun sangat deras sekali, dan hujannya mulai bergeser ke arah saya. Sepertinya seperpising kali ini akan diguyur hujan. Benar saja, hujan turun sangat deras sekali, menambah keseruan seperpising kali ini. Untung saja hujannya tidak disertai badai dan petir. Kali ini kamera saya serahkan kepada Master Buya Haryadi. Beliau pengen coba pakai kamera berburu ikan. Mungkin lagi kangen, karena dulu beliau juga seorang YouTuber yang hampir terkenal. Dan channel beliau juga sudah banyak yang subscribe, tapi sayang kandas di tengah jalan, karena sesuatu dan lain hal. Lanjut perburuan. Kalau soal berburu ikan, Master Buya Haryadi jangan ditanya. Beliau adalah lakonnya, membuat ikan ketar-ketir kalau melihat beliau. Satu tembakan saja membuat ikan terkapar tak bernyawa. Kalau pergi superfishing bersama beliau, saya sangat senang sekali. Udah pasti beliau yang paling banyak dapat ikan. Ya, namanya juga suhu. Lanjut perburuan.
Alhamdulillah rezeki hari ini teman-teman cukup membuat ras terkuat di bumi tersenyum manis. Ada kerapu, marang, bayam-bayam. Oke teman-teman, perburuannya kita cukupkan sampai di sini. Kita istirahat dulu sambil mempersiapkan perbekalan. Sebelum pulang kita ngopi dan makan. Tonton aku. Kalau beda lah sarung. Merah bisa. Enggak, sarung tuh apa sih? Mana?
Sembari menunggu minyak masak, saya coba mencari daun pisang untuk tempat makannya nanti. Teman-teman. Dulu cari daun pisang. Oke teman-teman, kita cari daun pisang dulu untuk tempat makannya teman-teman. Kita cari pisangnya warga. Nih ada pisangnya teman. Potong aja. Oke, mantap. Udah dapat teman-teman. Oke teman-teman, kita cuci dulu daun pisangnya. Setelah daun pisangnya saya dapatkan dan sudah saya cuci bersih dengan air laut, daun pisangnya siap digunakan. Tak terasa hari sudah mulai siang, kampung tengah sudah mulai keroncongan, dan nasi sudah siap dihidangkan. Saatnya kita santap. Oke teman-teman, kita persiapan pulang. Kita persiapkan dulu perlengkapannya. Habis berburu ikan, ngopi, makan, kita pulang. Ya seperti itulah kehidupan. Oke teman-teman, kita pulang dulu.